Hai, kita bahas bareng-bareng tentang gimana sih punya hati yang merdeka. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebelumnya. Pertanyaannya Celi, boleh tolong baca gak? Oke. Yang udah masuk duluan. Yang pertama dari Liliana_S. Yap. Gimana caranya supaya lupa mantan? Ada nya juga. Gimana caranya supaya lupa mantan? Apakah itu membelenggumu? Kamu udah punya mantan? Belum. Gimana caranya supaya bisa lupa mantan? Emang bisa ya lupa mantan? Kan kita nggak amnesia, ya kan? Benar. Nah, itu kan maksudnya gini, kita kan nggak amnesia, kita nggak bisa lupa dengan segala sesuatu, apalagi itu adalah hal yang sangat melekat gitu ya, sesuatu yang melekat kuat itu biasanya jarang sekali bisa dilupakan. Jadi dia terekam di memori jangka panjang. Nah, sesuatu atau pengalaman yang terekam di memori jangka panjang itu sulit sekali untuk bisa lupa. Apakah mantan itu bisa masuk di memori jangka panjang? Tentu iya banget, karena meskipun mantan sebelumnya juga ada rasa suka kan ya. Jal. Iya, benar. Benar banget. Gitu, jadi meskipun mantan dulunya kan juga cinta, jadi pasti itu sesuatu yang berkesan tuh banyak banget gitu loh, dengan dia tuh banyak banget yang berkesan pastinya. Jadi itu ingatan tentang mantan pasti akan ada di bagian otak dengan pengingat memori yang jangka panjang. Jadi nggak bisa lupain mantan. Yang bisa adalah menerima bahwa dia bukan lagi orang yang spesial dalam hidup kita gitu. Jadi nggak usah diusahakan untuk melupakan, nanti makin menderita biasanya kayak gitu. Ya udah, terima aja bahwa memang kalian udah nggak sama-sama lagi, bahwa kalian emang nggak bisa, ya banyak hal lah yang membuat kalian nggak bisa sama-sama gitu. Jadi itu yang mesti diterima. Gimana? Boleh. Apanya yang boleh? boleh. Pengertiannya boleh juga. Gitu ya. Jadi jangan berusaha lupakan mantan, tapi terima dia sebagai seseorang yang nggak lagi istimewa dalam hidupmu, tapi dia pernah menjadi orang yang istimewa dalam hidupmu. Gitu, Liliana. Oke, next. Ada dari From DFF. Move on dari gebetan yang mengecewakan. Ups. Frondi, dia ada nggak di sini ya? Ntar dia belum gabung lagi. Cari ya. Frondi FF. Kalau nggak, belum ada. Belum ada. Yang lain dulu yang sudah ada. Itu loh back songnya loh. Gini. Gimana cara merdeka dari mantan yang lingkungan mengharuskan kita buat tetap ketemu? Contohnya Mungkin satu kampus, satu sekolah, satu tempat kerja gitu. Oke. Jadi gimana caranya apa tadi? Gimana cara merdeka dari mantan yang lingkungan mengharuskan kita untuk tetap ketemu? Merdeka. Jadi gini loh, Rek. Kadang memang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu nggak sesuai dengan maunya kita. Pengennya sama-sama terus, ternyata ada banyak hal yang membuat kita nggak bisa sama-sama lagi. Sayangnya tempatnya tetap sama-sama, entah itu di tempat kerja atau di sekolah atau di kampus, yang mau nggak mau tetap sama-sama bareng sama dia. Gimana caranya supaya kita bisa nerima situasi ini? Kalau menurut saya sih itu nggak usah dihindari gitu, tapi dinikmati sampai pada tahapan terbiasa gitu. Karena kalau sesuatu itu dihindarin terus karena kita nggak mau sakit hati, itu malah lebih sakit hati lagi loh. Kalau kita suatu waktu ketemu lagi gitu loh, madep ya. Apa itu translate-nya ya, kaget lah gitu. Kaget gitu lah ya. Jadi cara ngatasinnya ya
dinikmati aja luka yang terasa nggak enak banget itu, dinikmatin gitu, ketemu mantan di tempat yang sama dengan aktivitas yang sama, asalkan memang kalian berdua udah benar-benar clear dan selesai gitu, benar-benar fix, dan nggak perlu lagi mencoba untuk membuka perasaan yang lama karena itu bikin makin galau ya. Terus ada lagi? Nih, dari Gloria Hasini. Jika harus melepas, bagaimana bisa melepas dengan ikhlas? Jika harus melepas, bagaimana bisa melepas dengan ikhlas? Ya ampun, Glo, kamu sedih banget mungkin kamu sudah melalui perjalanan yang panjang sampai akhirnya memutuskan untuk melepaskan dia. Gimana cara melepas dengan ikhlas? Caranya adalah bukan meniadakan dia, tapi menerima dia sebagai orang yang nggak bisa lagi sejalan sama kamu gitu. Jadi melepas itu artinya menerima bahwa dia nggak bisa lagi sejalan sama kamu gitu. Kalau jadi kepikiran itu biasanya masih ada ekspektasi, kayak misalnya ekspektasinya kepengen sama-sama gitu, kepengen bareng-bareng lagi gitu. Budi Ana, definisi merdeka di hati itu gimana sih? Bu Dini? Mereka dari kekhawatiran, ketakutan, gimana mengatasinya? Ya, definisi merdeka hati. Jadi gini loh, merdeka hati itu artinya hati kita ini terbebas dari rasa-rasa yang gak enak. Salah satunya adalah terbelenggu dengan masa lalu, terbelenggu dengan kebencian, terbelenggu dengan ekspektasi yang gak bisa terwujud gitu. Hati yang gak enak itu mengganggu dan membelenggu banget gitu. Nah, hati yang merdeka artinya kita gak nyimpen segala sesuatu yang mengikat kita, yang jadi terbeban banget gitu. Jadi saya sih mikirnya bahwa apa yang membelenggu hati kita itu seperti sampah yang dikumpulin gitu. Benci sama orang disimpan dalam hati itu jadi sampah akhirnya. Cinta sama orang tapi nggak kesampaian dan nggak mungkin lagi, terus disimpan dalam hati terus nggak nerima kenyataan, ya itu jadi membelenggu hati juga gitu. Dan itu sampah. Semakin banyak sampah dalam hati kita, semakin banyak belenggunya, dan itu hidupnya jadi nggak asik banget kalau kayak gitu. Tapi bukan berarti orang tuh nggak ada susahnya ya, Cel, nggak ada sedihnya gitu. Orang tuh nggak mungkin nggak ada gagalnya atau nggak ada patah hatinya, itu nggak mungkin banget. Nggak ada galau-galaunya itu nggak mungkin banget. Tapi gimana caranya kita untuk mengontrol perasaan-perasaan itu supaya hati kita tidak terbelenggu dalam ketidakenakan gitu. Coba bayangin ya, kamu pernah patah hati? Pernah. Kamu pernah patah hati? Oke. Kalau kamu patah hati, reaksimu ya apa? Kalau patah hati, reaksinya suka sendiri. Terus dengar lagu yang sad-sad, dengar lagu yang sedih-sedih. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Jadi kamu ngambil ruang sendiri untuk sedih, untuk kepikiran, boleh. Tapi nggak lama-lama. Terus cerita ke ibu. Terus tanya gimana solusinya, mecahin masalah gitu. Jadi boleh kok kita sedih-sedih gitu ya, boleh. Tapi itu awal dari kemerdekaan hati. Justru ketika kita bilang enggak, aku nggak apa-apa kok, I'm okay gitu. Saya kamu putus sama pacarmu, terus kamu bilang enggak, aku nggak apa-apa kok, gampang lah itu dilupain, gampang nanti cari lagi. Itu sebenarnya kamu sedang pengalihan bahwa kamu sedang sedih tapi kamu nggak ngaku gitu. Jadi hati yang merdeka itu ngaku dulu deh kalau emang sedih, ya udah sedih aja gitu. Kalau kamu emang lagi marah ya nggak apa, kamu marah itu ya boleh gitu. Supaya hati merdeka itu diawali dengan kejujuran hati dulu, apa sih yang kita rasain gitu. Itu Budiana. Kayaknya kalau mesti ngejelasinnya kayak gitu juga seru banget ya. Aku juga deh cerita ke ibu. Iya, Diana cerita ke ibu. Terus
Kan ini udah merdeka, mestinya hatinya juga merdeka. Jangan bilang merdeka Indonesia tapi hatinya nggak merdeka, guys. Itu udah. Ini udah. Ini. Itu orang yang sama kan? Oh, Ya. lagi dia. Dari Gloria Hasiani lagi, jika harus memperbaiki, gimana caranya supaya tidak terbayang kesalahan masa lalu? Hehe. Jadi mereka berdua itu udahan. Oh, ya nggak Beda mau. pendapat mungkin ya. Terus sepakat untuk memperbaiki. Gimana caranya supaya nggak terbayang kesalahan masa lalu. Jadi cara memperbaiki supaya nggak terbayang kesalahan masa lalu lagi. Gini loh, terbayang kesalahan masa lalu itu berarti masih menyimpan kesalahan loh. Belum memaafkan. Iya. Belum nerima bahwa ada kekurangan dengan pasanganmu gitu. Jadi sih terbayang-bayang gitu. Ya gak apa-apa sih, kan nggak bisa lupa. Tapi kalau itu menghantui kan ya jadi problem baru akhirnya gitu. Ya kita nggak bisa lupa, tapi kalau misalnya kita tuh terbayang-bayang terus kesalahan yang lalu, berarti kita belum berdamai dengan persoalan itu. Berarti mungkin nggak memperbaiki kalau nggak berdamai dengan persoalan itu. Bisa, karena kita sebagai pasangan, kamu suka sama seseorang gitu, itu kan nggak bisa sama persis gitu, pasti akan ada perbedaan. Nah, poinnya adalah gimana kita bisa nerima kekurangan dari orang yang kita cintai, itu nerima gitu. Dan proses menerima itu kan juga nggak mudah ya. Proses menerima itu ya butuh untuk meredakan ego, butuh untuk menurunkan mungkin ekspektasinya gitu. Jadi kamu nggak mungkin bisa memperbaiki kalau nggak bisa nerima kesalahan pasanganmu. Jadi kalau mau memperbaiki, terima dulu kesalahannya dan nggak usah pakai ngancam-ngancam. Awas ya kayak gitu lagi gitu. Itu nggak asik. Lanjut. Ini dari pengalamanku ngadepin teman-teman yang sering curhat. Bukan kamu? Bukan, Oke. teman-teman. Jadi dia tuh lagi suka sama orang. Cuman udah pacaran nih ya, udah pacaran. Cuman takut bilang ke mamanya. Sebenarnya dibolehin, cuman nggak bisa bilangnya, kayak takut tiba-tiba. Kok cowokmu gitu sih? Gak seras loh, harus podo, terus habis gitu. Cilik gak usah pacaran gitu. Itu dia hatinya terbelenggu juga dong ya. Soalnya jadi diem toh, terus gak enak lah pasti jalani hubungannya kayak gitu. Terus Gimana? Jadi kalau yang nonton live IG ini atau nanti rekamannya ada mama-mama yang ngelihat, ibu-ibu yang ngelihat, mungkin kita nggak bisa langsung ngelarang dulu gitu ya. Kita nggak boleh pacaran. Mungkin harus clear dulu. Sebenarnya definisi pacaran itu apa sih gitu. Itu mesti clear dulu gitu. Jangan kita semua ngikutin apa yang udah berlaku di tengah masyarakat. Kita boleh loh untuk membangun pengertian atau definisi kita sendiri gitu. Itu boleh banget tentang pacaran misalnya. Kenapa sih mama-mama, ibu-ibu worry anaknya yang menginjak remaja itu nggak boleh pacaran? Berarti kan para ibu, para mama sudah punya tuh paradigmanya sendiri gitu. Nah, paradigma itu yang mesti dibebaskan dari hatinya para ibu untuk membentuk pengertian yang baru tentang pacaran supaya hatinya para mama nggak cemas kalau anaknya lagi chat sama siapa, lagi deket sama siapa gitu. Karena definisi pacarannya udah clear gitu. Itu dulu sih yang pertama aja. Kamu share deh. share gimana? Apa definisi pacaran? Definisi pacaran itu satu teman lawan jenis yang lebih dekat daripada teman lawan jenis lainnya dan dapat membuat kita jauh lebih baik daripada pribadi yang sebelumnya. Jadi kalau kita pacaran, cuman dia tuh nggak bikin aku jadi lebih baik, ya ngapain pacaran toh? Gitu. Nah, ketika kamu berproses untuk menerapkan teori itu, teori yang kita sepakati ya, nah, ketika kamu kepengen menerapkan teori itu, ada kendala nggak? Ada. Ya, kamu coba share deh. Jadi kadang kalau awal-awal deket gitu kan ya masih canggung toh, soalnya kan nggak ketemu tiap hari, terus chat-chatannya kan ya sekedar basa-basi toh.
atau bahas sesuatu yang spesifik cuman nggak deep gitu. Jadi kayak bahas canda-candaan yang kayak gitu kan. Terus benefitnya dia dalam hidupku apa? Benefit kayak asuransi ya, benefit. Dia gak bisa membuatku Asuransi benefit. kan dia gak bisa membuatku jadi lebih baik toh. Kayak teman biasa ya udah teman biasa aja, kenapa harus pacaran? Kalau emang suka nah, waktu kamu ngerasakan nih suka banget nih sama cowok misalnya ya, terus ternyata kamu kok aku nggak jadi lebih baik ya gitu, kamu ngerasa gitu. Nah, pernah nggak kayak gitu? pernah. Nah, terus apa yang kamu lakukan kalau situasinya lagi kayak gitu? Kan berarti beda dengan definisi yang kita sepakati loh. Itu waktu itu bimbang sih. Ini dilanjutin apa enggak kok pacaran gini-gini. Bukan pacaran sih ya, mek deket tok, cuman ya gitu. Kayak deh gak bisa buat lebih baik, terus lah aku ada tempat spesial di hatiku. Kayak kalau jadi teman biasa aja gak apa-apa toh. Tuh Mas Agung Pramudita ketawa, kamu bilang benefit dari gitu ya. Jadi kamu mempertimbangkan itu ya. Gitu. Iya, karena memang itu apa ya, Cel? Kamu kan bikin iya enggak, itu kan membelenggu hati juga. Bimbang toh kan jadinya. akhirnya kan. Itu yang membelenggu hati juga. Jadi keputusannya apa? Kalau udah ada beberapa indikasi bahwa kamu nggak lebih baik setelah deket sama dia gitu. Jadi kan nggak perlu saja terlalu panjang bimbang gitu loh. Itu udah real gitu loh. Udah sesuatu yang yo wis nyata lah gitu. Satu-satunya jalan ya udahan aja gitu. Gitu. Ya kan? Yang penting itu ngomong sama orang tua dulu. Soalnya yang penting buat remaja itu komunikasi sama orang tua. Soalnya kita tuh masih labil, gak bisa milih yang benar apa sih enggak. Biasanya mengikuti hati maunya apa, nggak penting nanti ke depannya apa gitu. Nah, pada saat labil-labil kayak gitu, kamu nggak boleh membelenggu hatimu dengan kepikiran iya enggak. Ya udah enggak aja, karena sudah ada beberapa kenyataan bahwa kamu itu nggak lebih baik ketika bareng sama dia, kan? Itu membuat kamu bisa memutuskan dengan merdeka bahwa ya udah tinggal aja gitu. Terus banyak teman-temanku, kebanyakan ya sing cewek-cewek itu kayak ada masalah hidup gitu ya, tertentu. Hidupnya Dan masalah. itu ambil orang tua nih masalahnya. Oh gitu. Nah, jadi mereka nggak enjoy ngobrol kayak gini, kayak canggung, kayak ketemu ambil orang asing gitu loh. Kayak sama ibunya. Jadi maksudnya kayak formal gitu loh, kayak ketemu ambil guru gitu. Ngomongnya ya formal, terus gak bisa curhat-curhatan. Terus masalahnya kan ambil orang tua nih. Terus depresi toh, soalnya dipendam sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau gak bisa ngomong sama orang tua, gak nyaman ngomong sama orang tua, tapi mau memperbaiki hubungan dengan orang tua. Dia mau ya? Dia mau memperbaiki, tapi nggak tahu ngomong mbak mamanya atau papanya itu gimana caranya. Yang penting mau dulu. Ya, yang penting mau dulu. Itu mesti dijaga kemauan itu gitu. Nah, yang penting mau dulu. Nah, yang berikutnya setelah mau coba. Jadi jangan takut dulu. Takut terus disimpan, belenggunya jadi double dong ya. Udah nyimpen masalahmu, kamu terbelenggu nggak kepengen cerita gitu kan, itu jadi double belenggu jadinya gitu. Jadi kalau kamu emang udah berani udah mau memperbaiki, kamu coba dulu untuk ngomong gitu. Jadi ngomong dulu ya, itu yang penting. Coba dulu. Bu Diana, merdeka bukan berarti bebas dari masalah ya. Iya dong, pasti ada masalah Budi gitu. Tapi ya, nah gimana caranya kita untuk menerima masalah itu menjadi bagian hidup kita, tapi terus nggak disimpan menjadi sebuah kepahitan gitu. Pahit gak enak. Apalagi Rooming, ini kan soalnya tulisannya nih gini Cel. Tulisan apa? Judulnya apa? Iya loh, mek drop pertanyaan di question box ngono to. kita sedang membahas tentang hati yang merdeka guys. Jadi melepas belenggu dari hati kita, jadi kita nyaman. Gitu. Pertanyaannya ada lagi nggak? Curhat biar cepet move on. Move on mana? Yo. Move on terus. Nggak, tapi ini memang sesuatu yang sangat serius loh. Ketika move on itu berarti indikasinya bahwa dia masih cinta ya, tapi udah nggak
itu nggak sih? Kalau move on dalam Move on dalam apa? konteks ini iya. Nah, Berarti dia masih ada rasa, tapi udahan. tapi udahan. Mm-mm. Iya gitu. Ya apa biar cepat move on gitu. Jadi kalau kamu anak muda yang masih belasan atau 20-an tahun, supaya kamu cepat move on adalah kamu tentukan dulu goal hidupmu itu mau apa gitu. Jadi kamu kepengen hidupmu itu mau ngapain, mungkin di 5 tahun akan datang, 10 tahun yang akan datang, dan coba deh fokus pada pencapaian goal itu supaya kamu bisa melayakkan dirimu untuk bisa dapat pasangan yang terbaik gitu. Jadi nggak usah sibuk dulu untuk nyari pasangan untuk yang masih belasan tahun. Kalau kamu bolak-balik gagal move on terus menderita, terus habis itu jadian lagi, putus lagi, menderita lagi, lah waktu mulai habis buat menderita tok gitu loh. Jadi kan mending kamu mikir goal dalam hidupmu apa, kamu coba fokus ke situ, terus kamu berjuang supaya kamu mencapai goalmu. Nah, nek kamu luar biasa dengan dirimu sendiri, yo karek milih saja nih. Tinggal pilih aja kamu mau yang kayak gimana gitu. Jadi jangan perasaan move on itu jangan on off gitu. 3 bulan sudah move on, kamu jadian lagi, padahal kamu tahu hatimu itu rapuh, nggak bisa mudah untuk menerima putus cinta gitu. Yo jangan sering-sering pacaran gitu ya, mikir dulu gitu loh, sukses dulu, baru nanti kamu bisa udah settle, kamu baru bisa menentukan kapan kamu mau jadian sama siapa orang yang terbaik gitu ya. Jadi maksudnya buat anak-anak remaja yang baru gede ABG itu dipertimbangkan perlu apa enggak pacaran itu. Lek misalnya nyemangati gitu ya gak apa-apa. Untuk nyemangatin. Untuk nyemangatin aja atau buat kita jadi lebih baik. Misalnya dia pintar matematika, kita nggak bisa matematika, kita belajar ke DE dengan nyaman gitu loh. Jadi kita bisa naik nilai setelah pacaran sama DE dan diajari matematika gitu misalnya. Iku benefit mang iku. Ya, setuju. Kan di level sesuai dengan level ya. Sesuai dengan level. Nah, lek pacaran sing serius sing sampai sing dua kedeket terus nempel terus itu gak perlu sakjane. Lek kayak gitu tuh misalnya ya ngedate gitu berdua tok, makan lunch atau dinner gitu di restoran sing mewah-mewah kayak lek di Malang tuh Javanan atau Aura gitu tuh gak perlu itu. Buang-buang uang. Lah, makan di kantin lo wis enak. Lah kan seru tapi prestis gitu. Nanti ya lek kamu putus beda ya pasti nyesel. Kamu ngeluarin uang banyak buat makan tok. Terus nanti keluarnya sama. Oke, dia memikirkan benefit lagi ya. Oke, tapi itu baik untukmu. Kalau kamu merasa nyaman, hatimu merdeka dengan memikirkan itu, supaya kamu bisa membentengi dirimu dari belenggu ya, belenggu yang nggak asik itu. Oke, aku setuju. Ini kayaknya ada pertanyaan tadi yang di situ bukan sih? Bukan ya? Bukan. Ayo guys, boleh drop pertanyaan di question box, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Dari I0608, cara mengenal laki-laki yang serius dan tidak dalam sebuah hubungan. Smile. Mengenal laki-laki yang serius dan tidak. Coba, ini sepertinya udah kuliah atau kerja gitu lah ya, udah matang lah ya. Emang waktunya untuk menjalin hubungan yang serius. Nah, jadi ini pertanyaannya bukan untuk yang ABG, bukan untuk yang belasan tahun, tapi ini sepertinya memang yang sudah usianya udah matang gitu ya. Cara mengenal laki-laki yang serius dan tidak dalam sebuah hubungan adalah salah satu indikatornya ketika kamu coba cari tahu deh, apakah dia punya prinsip dalam hidupnya, apakah dia punya tujuan yang jelas dalam hidupnya, apakah dia melihat kamu itu sebagai masa depannya atau enggak gitu. Ya dalam perjalanannya tentu kalian berdua saling belajar ya, cocok atau enggak kayak gitu. Tapi di awal hubungan boleh kok bikin agreement gitu, ini arahnya mau kemana gitu, karena jangan sampai ngebuang waktu yang terlalu lama dan akhirnya sia-sia gitu. Sebenarnya bisa di-prepare dari awal gitu. Kalau udah mulai deket dengan seorang laki-laki, tanya aja, nggak apa-apa, mau kamu apa, dan tujuanmu sendiri gimana, tujuan cowok itu gimana gitu. Jadi itu diomongin aja di depan gitu, supaya nggak usah nge-flow yang asik-asik duluan gitu, nanti
waktunya terbuang gitu aja gitu. Jadi ditegesin aja di awal mau kayak gimana. Kalau cowok itu serius, pasti dia mau menunjukkan upayanya, usahanya, perjuangannya untuk bisa menjadikanmu sebagai istri masa depannya. Ya. Ayo guys, boleh tanya-tanya. Itu. Ini dah. Oh, udah ya. Udah tadi. Sudah semua guys. Jadi, semari berarti. Belum. Masih ada yang mau tanya. Mana? Ayo cepetan yang mau tanya. Cek ngetik kan? Ada Selo. Hai Selo, ada. Yes. Nah. Oh, ada Mbak Yesi. Hai Mbak Yesi. Halo. Ada Ibu Erna, Denny. Ada Ferdina, Wahyu. Halo Maria. Hai Maria. Hai Rachel. Desi, Arinda. Halo Jojo. Oke. Mana ada pertanyaan lagi apa enggak? Ayo. Saya bahas apa? Ayo guys, pertanyaan-pertanyaan merdeka-merdeka. Yo pas gak merdeka hatinya itu biasanya karena kepikiran terus-menerus ya, apa yang sedang menjadi kegelisahan tuh dipikirin terus. Ini. Ada dari minta disamarkan. Oke. Definisi overthinking itu gimana dan cara supaya gak overthinking tuh gimana? Wing. Ya, overthinking, kamu udah tahu jelas nggak bahwa kamu adalah orang yang overthinking atau enggak? Atau sebenarnya itu masih dalam tahap wajar? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa aku udah kepikiran banget nggak sih ya? Tapi ternyata itu masih dalam tahap wajar karena bergantung masalahnya gitu. Kalau memang subjek masalah itu adalah orang yang memang paling penting dalam hidupmu, terus kamu kepikiran banget, ya itu wajar gitu. Yang disebut overthinking tuh biasanya adalah kamu memikirkan sesuatu yang sajane gak penting tapi dipikirkan teman-teman gitu loh. Gak pentingnya tuh ya buat kamu sendiri gitu. Itu yang overthinking itu. Tapi kalau kamu memikirkan seseorang yang memang itu betul-betul penting dalam hidupmu dan kamu memikirkan dia, ya itu wajar gitu. Itu masih wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau kamu hanya memikirkan dan gak berjuang untuk dapat solusinya. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi overthinking itu masih sebatas oke, masih nggak apa-apa kalau memang kamu memikirkan tentang orang yang benar-benar penting dalam hidupmu gitu, atau tentang hal yang itu memang krusial banget gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi yang bahaya adalah overthinking yang seperti itu, terus kepikiran tok, nggak ada berjuang untuk cari solusi dan nggak ada usaha untuk keluar dari masalah yang membuat kamu merasa overthinking gitu. Jadi itu kaitan dengan emosi ya, kamu overthinking atau enggak, atau kaitan juga dengan karaktermu gitu. Terus ada lagi nih yang langsung DM ke aku, mengatasi insecure sama suicidal thoughts. Udah suicidal thoughts, Apa sih itu? bunuh diri, sama self harm. Oke, pertanyaan ini serem-serem yo. Dan ini remaja lo ya, dan ini remaja. Sepantaran. Kelas 9 berarti. Tapi ya nggak apa-apa ya, teman-teman yang mau bertanya ini aku tuh apresiasi banget. Artinya kamu yang bertanya ini Mau bebas. Iya, mau membebaskan hatimu gitu. Jadi aku sangat menghargai loh. Kamu yang berani untuk bertanya, ya apa sih caranya supaya aku bisa terbebas dari perasaan ingin bunuh diri, perasaan rendah diri atau nggak bisa nerima diriku gitu. Ya aku bisa ngerasain gitu loh. Mungkin kamu sekarang lagi ngerasa sendiri, kamu ngerasa kayak gak punya orang sih ngertiin kamu gitu. Atau kamu ngerasa nih ya kalau kamu tuh butuh dibantu tapi nggak berani ngomong misalnya tentang insecure dulu. Kamu ngerasa rendah hati gitu ya. Rendah diri gitu ya. Kamu ngerasa rendah diri itu gak apa-apa. Nek aku bilang iya gak apa-apa. Tapi itu jadi bahaya kalau berlebihan dan terus menerus dan kamu gak selesai dengan perasaan rendah dirimu gitu. Pasti ada saat dimana kita merasa kayak down banget, kayak kok mereka pada cantik-cantik sih, pada glowing-glowing, pada tinggi-tinggi, kayak badannya bagus-bagus kayak model. Terus kok aku nggak bisa gitu? Pasti ada saat dimana kita berpikir seperti itu. Cuman yang jadi masalah itu kalau dibiarkan terus-menerus setiap hari dalam jangka waktu yang lama.
Kalau cuman bentar, duh kok DE ayu ya, kok aku kayak buambes kayak gini. No terus oh ya gak apa-apa, memang DE perawatan kok. Berarti aku ya harus mulai perawatan, dan itu kan berarti jadi no DE sebagai motivasi sing tadi, orang sing buat kamu insecure itu jadi buatnya jadi motivasi gitu loh. Oh DE perawatan ini pasti kayak kulitnya bagus kayak gini, berarti aku harus mulai perawatan diri sendiri gitu. Apalagi yang remaja ya, mulai terus muncul jerawatnya kayak gitu ya, kayak kamu gini loh. Sempet insecure nggak? Kalau jerawat nggak pernah. Apa yang pernah bikin kamu insecure apa? Gigi. Terus kamu kepikiran pernah nggak? Kepikiran pernah, cuman nggak lama. Nggak lama. Dan kepikiran tok apa kamu berusaha ada solusi? Berusaha ada solusi, tapi sebenarnya pas kepikiran itu udah tahu solusinya apa. Gitu ya. Tapi ya kadang gitu, wis tahu solusinya apa sih ngeyel kepikiran gitu loh. Dan itu emang kadang nggak bisa dihindari aja ya gitu. Nah wis kayak gitu berarti butuh ngobrol gitu, butuh ngomong sama orang tua. Nih orang tuamu nggak asik, kamu coba konseling deh gitu. Sekarang tuh ada banyak platform yang bisa konseling online gitu. Kamu misalnya, kamu cari di Play Store KALM itu bisa chat. Kamu nggak mau kelihatan wajahmu, kamu nggak mau tahu identitasmu, tapi kamu butuh ditolong. Nah coba kamu cari aplikasi yang namanya Calm. Nah itu banyak sekali konselor yang profesional ya mereka ya. Jadi itu bukan temen curhat tok gitu, tapi mereka adalah orang-orang yang profesional yang memang bisa memahami kamu gitu. Tapi kalau kamu pengen curhat sing kayak gini tapi private, nih ini kan live ya, orang lihat gitu. Nah kamu bisa masuk ke Rihan Kreatif itu ada banyak juga konselor kamu bisa milih mau sing mana gitu. Ada foto-foto yang kamu bisa milih, itu dari banyak usia juga gitu, dan mereka profesional, jadi mereka bisa bantu kamu, bisa dengar kamu gitu. Nah itu tentang soal insecure ya, banyak remaja ya. Sekarang self harm sama suicidal, tau kan banyak tuh anak-anak remaja sing gara-gara corona ini kan nggak keluar sama sekali, nggak sekolah gitu, jadi dia menyendiri di kamar silet, soalnya gak ada sing lihat. Kalau di rumah dia bisa pakai lengan panjang gitu. Aku tuh nggak ngerti ya apa sih apa sih kenapa sih kok remaja tuh nyilet tangan itu kenapa sih gitu? Ya gara-gara masalah ya, melampiaskan masalah. Cuman pelampiasannya pada silet-silet. Salah berarti pelampiasannya. Jadi itu kayak dia apa cari perhatian gitu? Enggak cari perhatian ya. Kepuasan. Melampiaskan. Ya itu awal-awal bibit-bibit bunuh diri. Terus wah kayak nih tangan nih gitu. Kayak sampai ini. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari juga tekanan mental, dan itu juga udah mulai kecenderungan yang menyakiti diri sendiri. Itu sudah persoalan mental yang sangat berat sebenarnya, dan sayang banget kalau orang tua nggak tahu tentang ini, dan sayang banget kalau kamu nggak mau terbuka sama orang tuamu, karena gini loh, apapun wis kondisinya orang tuamu gitu, mau dia itu nggak asik, mau dia itu penting no kerjaannya tok, mau mereka itu nek diajak ngomong langsung hakimin kamu gitu, apapun lah, merdekakan dulu deh hatimu gitu. Sak jelek-jelek orang tuamu, nek kamu bicara tentang apa yang menjadi kesulitan terbesarmu, coba dulu deh, gak mungkin mereka langsung menghakimi kamu. Tapi kalau itu memang terjadi, kamu sih ngomong dikit terus mama papamu ngomelin kamu banyak gitu, ya cari cara lain deh. Coba kamu nulis misalnya gitu, coba kamu rekam suaramu gitu, lewat WA misalnya, kamu rekam suaramu, apa yang jadi protesmu gitu ya, kamu rekam itu. Jadi cobaan sih beberapa cara gitu, kamu sih coba banyak cara dulu, baru kamu bilang bahwa orang tuaku fix nggak asik gitu. Tapi nek kamu belum nyoba berupaya untuk berdamai dengan orang tuamu, terus kamu blacklist orang tuamu bahwa dia nggak bisa asik untuk diajak ngobrol, ya itu ya jangan-jangan kamu sih nggak asik juga gitu loh. Jadi mesti saling nyoba gitu. Nah nek wis ada tanda-tanda udah mau bunuh diri, udah mau nyilet tangan kayak gitu-gitu, warning pertama itu dari kita sendiri loh Rek gitu, dari kita sendiri kan ya. Nek wis udah kayak gitu berarti harus cepet-cepet apa yang ada dirasa tuh dipindah ke pikiran gitu, mesti cerdas gitu loh. Kalian tuh anak-anak muda sih, ya aku yakin kan tuh cerdas gitu loh. Jadi lapo gitu ya, sia-sia untuk merasakan yang kayak gitu itu, karena emosi yang di sini tuh dari pikiran gitu. Jadi gejolak hati sih nggak enak yang membelenggu itu dari pikiran kita gitu. Jadi kamu mesti cepet-cepet untuk memikirkan, sakjane aku ini ngapain sih sebenarnya, aku tuh ngapain sih kayak gini gitu. Cepet-cepet mikirin itu. Kayak kamu merasa tidak ada orang yang mengontrol kamu, nah ini sih penting, orang tua nggak bisa,
kamu wis corek ya orang tua. Sopo meneh temen dekat. Nggak gini loh Rek, sing biasa nih yang self harm yang seumuranku itu dia nggak mau cerita sama siapa-siapa. Hubungan sama orang tuanya nggak baik. Temennya notice ya, lek dia ini nggak bener, ada masalah mbak dia. Sing upload story sing galau-galau gitu, sing bahaya. Udah di reply story ini. Kamu kenapa? Cerita mbak aku di sini. Terus kamu ya punya pacar toh, atau siapa yang bisa dukung kamu gitu loh. Kamu cerita mbak mereka, gak apa-apa. Orang sih bisa dipercaya gitu loh. Lek gak bisa mbak mama atau mbak papa, boleh lah mbak koko cece atau mbak teman-teman yang orang-orang yang bisa dipercaya, nggak harus orang tua. Cuman paling nggak kamu bisa ngeluarno apa sih di unek-unekmu gitu loh. Jadi apalagi harus ada teman sing nanya ya, kamu kenapa? Sudah ada sing nanya loh, kamu kenapa? Kamu cerita mbak aku denger no gitu. Cerita aja, enggak aku nggak apa-apa. Loh, gak apa-apa nih lek tangannya muayana kabeh berdarah kabeh itu bukan gak apa-apa. Itu pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa. Dan temanmu udah care dengan nanya ini, itu artinya kamu sih buka hati deh. Berarti kan kamu tidak sendiri gitu loh. Kamu ada orang yang care sama kamu gitu. Nek wis ada sing nanya gitu, ya gak apa-apa kamu cerita wae mending gitu. Tapi juga mesti hati-hati Cel, karena kadang-kadang juga nggak semua teman itu tepat ya. Tapi kan kamu pasti bisa mengidentifikasi toh mana teman sing baik, mana teman sing tulus gitu. Kalau kamu ngerasa bahwa dia itu tulus, langsung care kamu, ya cerita dulu deh langkah awalnya. Dan kayak Jelly dan teman-teman sing dicurhatin kayak gitu harus jaga. Iya, jaga rahasia ya. Karena kita harus dipercaya sama orang. Dan Rek, sing penting suicidal thoughts ambek self harm, perasaan ingin bunuh diri ambek melukai diri sendiri itu bukan tren sama sekali yo. Itu bahaya pol. Jadi gak usah ikut-ikut tren. Oh, saya di TikTok banyak sing self harm sing pakai sound sing kayak ada pesan tersendiri untuk ingin bunuh diri. Terus kayak bikin video pakai baju putih, pakai apa-apa putih. Terus pakai sinyal-sinyal help me. Itu bukan tren sama sekali yo. Gak lucu. Jadi kamu tuh butuh dibantu. Terus sebenarnya kadang sebenarnya gak ada masalah gitu. Tapi karena lagi tren, karena terus bikin lagi kayak gitu. Itu sih gak baik. Itu gak bener. Iya, jadi ya mesti memilah tren sing ngene loh. Kamu tuh mesti mikir masa depanmu kate lapo, itu sing penting gitu. Nek kamu wis gak punya clue apa-apa buat masa depanmu lagi sing bahaya gitu. Sing bahaya tuh nek kita nggak tahu hidup kita mau apa, 5 tahun mau apa, 10 tahun mau apa, gak kayak gitu, nggak kita bangun dalam diri sendiri kayak nggak punya harapan akhirnya gitu nggak sih Cel? Bener. Jadi yang perlu ditanam dalam hati untuk remaja-remaja, self harm, perasaan menyakiti diri sendiri, dan suicidal thoughts, perasaan ingin bunuh diri itu bukan tren sama sekali. Gak lucu kamu ikut-ikutan tren itu. Kamu beneran ada masalah gak apa-apa. Nah misalnya tren membludak gitu, semua remaja kayak gitu, kita jadi nggak tahu mana sih bener-bener ada masalah, mana sih mek pura-pura tok mek cari perhatian gitu loh. Gak lucu blas. Dan kalau memang kamu butuh perhatian, mending jujur gitu. Nggak usah pakai sinyal-sinyal, karena nggak semua orang ngerti dengan sinyal kamu gitu. Cari aja orang temenmu sing paling baik ya, yang kira-kira baik itu maksudnya bukan sing selalu setuju mbak kamu gitu. Baik itu artinya ya dia kesehariannya baik, kamu tahu. Bukan sing arek sing pinter di sekolah itu sama dengan baik ya, nggak selalu gitu loh. Tapi sing hatinya baik lah, kamu pasti punya insting untuk itu. Nah mending kamu ngomong mbak DE gitu. Aku tuh saja nih kok gak diperhatiin deh. Aku tuh butuh perhatian. Nah kayak gitu. Terus Jal, misalnya ada anak-anak remaja sing ada temennya sing bilang gitu ya, bilang ke kamu, aku tadi mau bunuh diri kayak gitu ya. Aku capek, aku pengen bunuh diri. Nah itu jangan cepet-cepet ngelarang ya, jangan kayak gitu. Tapi kamu ngertiin dulu gitu, maksudnya kamu sedih ya, tanya ada apa, masalahnya apa, masalahnya apa, kamu kenapa, kamu kayak gitu. Ayo tak bantu gitu. Ojo loh, lapo teh bunuh diri gitu, ojo. Kok gendeng apa nanti kayak gitu. Dia tambah close, gak mau cerita. Gitu. Jadi ya apa ya, nerima dia dulu, tapi bukan berarti menyetujui ya bunuh diri ya gak mau juga. Tapi apa memahami gitu ya Cel, memahami bahwa dia lagi sedih, dia ada masalah gitu. Terus
didampingin dan dibimbing, karena sesama remaja kalian berdua tuh atau kalian banyak-banyak itu sih gak bisa ngambil keputusan sing terbaik gitu. Jadi salah satu dari kalian harus berinisiatif untuk menawarkan bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya dulu. Nek kalau sing dipercaya yuk ke profesional gitu, ke konselor mesti datang gitu. Dan nggak semua konselor itu nggak asik loh. Terus ya Rek, kayak misalnya ada temenmu sing cerita curhat gitu, oh lek dia itu berarti mas percaya mbak kamu, oh coba jawab, oh ya gak jok gitu. Itu tuh gak membantu sama sekali gitu loh. Tenang no, oh gitu ya, ayo tak bantu ya, apa cara nih, apa sih kamu pikir no, ayo daftarkan yuk. Maksudnya ayo daftar Ada solusi konseling, lah. pokoknya cari solusi aja, mek denger mek ya. Enggak. Atau misalnya guru BK kamu asik ya ke guru BK ya gak apa-apa. Misalnya asik, nek kamu nyaman ya pokoknya mbak siapa sih orang profesional sing kamu nyaman gitu. Nah aku kasih tahu nek ada aplikasi di Calm itu ya keren. Nek kepingin tatap muka yang kayak gini online itu di Rihan juga ada websitenya, bisa daftar di situ. Nek misalnya di sekolahmu ada guru yang asik yang bisa diajak sharing, dia orang profesional juga, yang mending ke situ atau ke rohaniawan ya mungkin ya. Boleh gitu, boleh langsung curhat-curhat gitu ke Ya, yang ada pertanyaan dari Nita. Dari Loh, kurung. Dari @vita_Natali, gimana cara ngadepin overthinking? aku wis ngomong koyo dibahas. Pas mana paling Ya wis. Menghadapi situasi yang overthinking gimana caranya? Caranya kalau kita udah ngerasa sadar bahwa overthinking adalah bahwa kita mesti ngerti bermanfaat atau enggak overthinkingnya. Langsung overthinking yang kebanyakan itu membelenggu yang di sini. Jadi dari sini harus dibalik lagi ke sini. Jadi kenapa sih aku ini overthinking gitu ya? Ngapain sih aku overthinking gitu? Fungsinya apa? Penting nggak? Aku wasting time nggak ini dengan overthinking kayak gitu? Jadi mesti kembaliin lagi ke pikiranmu gitu. Overthinking atau enggak? Terus, overthinkingmu terus menerus selama 3 bulan kamu overthinking terus, hati-hati. Kamu 6 bulan overthinking terus, setahun kamu overthinking terus, misalnya kayak gitu, nanti bisa jadi karaktermu. Nah, nek karaktermu overthinking itu bisa membelenggu jiwamu juga gitu. Jadi kamu jadi orang yang gak asik, kamu jadi orang yang menarik diri dari lingkungan, kamu jadi orang yang insecure, kamu jadi orang yang pesimis, banyak banget gitu. Nah sebenarnya makanya sebaiknya kita itu cek kondisi mental kita gitu loh, secara rutin. Gimana caranya? Konseling secara rutin dan juga bisa tes mental, kesehatan mental tuh sekarang udah banyak banget, supaya kita tahu kondisi mental kita tuh sebenarnya seperti apa. Jadi kalau kamu udah overthinkingnya keseringan ya nanti bisa stres lama-lama dan bisa jadi karaktermu tuh. Hai men_Vic, mau cerita bareng ta? Mau Boleh bareng boleh, ta? boleh. Menvi apa ini? Yuk gabung boleh. Tadi udah di-invite aja. Udah ini. Ini next. Nah, udah. Ini di swipe aja. Hai, halo. Siapa namanya? Siapa namanya? Duh. Mungkin dia malu. It's okay. Ada lagi nggak ya? Pertanyaan tadi ada yang belum dibalas tuh di bawah. Ini sudah. Ini sudah. Sudah semua. Udah ya. Oh ini nih. Oh. Ada dari minta disamarkan. Hah? Gimana caranya ingin terbuka sama orang tua tapi ortunya cuek? Diajak ngobrol dulu. Yang penting kamu mau berubah dulu. Ini deh. Yang penting kamu mau memperbaiki hubunganmu dengan orang tua sih. Kasih perhatian, pagi-pagi bikin kopi, bikin teh, kasih perhatian yang lebih. Terus misalnya makan bareng gitu ya, ajak ngomong, cerita. Oh tadi aku pas sekolah pas Google Meet gini-gini loh, ada temenku sih kayak gini-gini, api yo gini. Terus orang tua gak asik loh. Gitu aja sakit hati, soalnya kamu udah berusaha buat memperbaiki hubunganmu sama orang tua. Terus sampai kapan cara berusaha kayak gitu? Misalnya kan gitu. Misalnya gak tahan ya. Kok mereka nggak itu saya gak notice lah, aku tuh mau baik sama mereka.
ngomong baik-baik. Ma, pa, aku tuh loh mau dekat sama mama sama papa. Aku mau cerita, aku mau jadi, aku pengen mama papa itu bisa jadi orang tua plus sahabatku gitu. Jadi aku pengen Ngomong aja ya. pengen curhat-curhat sama mama papa, pengen bisa have fun bareng mama papa. Jadi ngomong aja kalau emang apa ya berusaha tapi gak dinotis gitu ya. Ya ceritanya jadi harus to the point. Mm-mm. Nggak usah Lah, isinya. sudah berusaha, cuman gak dinotis. Itu ngomong aja langsung, tapi baik-baik. Jangan gini-gini. Nih, oh ini sih ya, ini sih ya. Gimana menghadapi mood yang berubah? Swing mood. Swing mood swing. Berarti ini apa sebenarnya perang mood ya? Enggak sih. Ya mood yang berubah itu harus dicek dulu sih sebenarnya. Apakah itu karaktermu atau kondisi emosimu yang terbaru. Sebenarnya sudah banyak alat ukur untuk ngecek itu ya gitu. Ya saja ini apa ya? Ya aku mesti ngiklanin gitu loh buat anak-anak muda sing merasa kayak nggak bisa terbantu, nggak ngerti dirinya sendiri gitu. Coba cek emosimu itu seperti apa gitu. Beneran itu mood yang swing atau sebenarnya kamu ada problem yang di dalam atau di balik itu sih kamu nggak sadar gitu. Lah itu mesti dicek dulu gitu loh. Sama kayak misalnya kita ke dokter tuh kan, aduh aku kok panas ya 39 derajat gitu. Ini harus 3 hari gitu. 3 hari datang nanti nggak lagi 3 hari lagi gitu. Kan dokternya paling ya ngeliat gini, oh ya ya. Paling kan nebak-nebak tuh, kayak EDB, oh kayak tipes gitu. Tapi waktu dicek, diambil darah tuh ya, diambil darah, cus, di tes lab, itu kan berarti tes yang benar-benar terpercaya, benar-benar Dalam di gitu. di apa? Diteliti gitu loh. Dari ahlinya, bukan orang sembarang gitu. Terus dokternya diagnosis, oh iki tipes. Udah jelas Udah bahwa jelas. itu adalah tipes gitu. Jadi ya Padahal awalnya tadi dari dokternya ngomong, oh ini DB. kayak DB, DB, kayak DB. gitu. Jadi Tapi waktu dites, loh kamu lo tipes bukan DB gitu. Sama. Jadi mood yang berubah-ubah itu juga bisa berkaitan dengan kondisi mental kita yang terdalam, kondisi emosi kita terdalam, atau ada something ya sama karakternya kita gitu. Jadi jangan takut untuk periksa gitu, untuk tes gitu, untuk tes lab lah gitu. Terus sekali lagi ya, kesehatan mental itu bukan tren ya. Itu tuh gak lucu. Jadi Kesehatan mental bukan tren apa ya? jadi kan Kesehatan mental itu adalah sesuatu yang penting. sesuatu yang penting dan kita gak boleh pura-pura aku punya Oh iya, maksudnya aku oke gitu. Terus misalnya ya kamu nggak apa-apa tapi kamu ngomong ke temanmu kayak gini, aku tuh sebenarnya punya ADHD loh, gitu. Itu gak lucu. Soalnya di TikTok itu kan yang lagi tren sekarang TikTok. Itu kayak Ngeprank. bukan ngeprank, kayak curhat tapi di TikTok dan itu beneran gitu loh. Dia itu beneran punya masalah. Itu sekarang sing lagi kelihatan banget itu ya. Ada lagu ting 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 gitu dari Jepang tapi kan aku nggak paham bahasa Jepang. Itu pokoknya intinya ada sing hey don't do it please gitu toh. Itu tuh benar-benar dari orang sing pengen bunuh diri gitu loh. Lagu sing dibuat dari orang yang pengen bunuh diri, ceritanya tuh kayak gitu. Tapi dibuat jadi ke konten gitu loh. Kayak aku punya masalah terus pakai lagu itu sing hey don't do it please tadi itu gak lucu. Maksudnya jadi mending gini loh, karena kesehatan mental itu penting, akan mempengaruhi masa depanmu, akan memerdekakan hatimu apa enggak gitu ya. Ya mending ayo coba punya habit kesehatan mental tuh sekarang yang baik. Ya new normal tuh bukan cuman kesehatan yang secara fisik aja, kamu cuci tangan gitu, kamu semprot-semprot apa yang bisa bikin bersih, kamu pakai masker. Tapi kan mentalmu mesti kasih masker juga, hatimu mesti kasih masker juga. Jangan semua kuman tuh dimasukin ke hatimu gitu. Jangan semua jadi bikin apa ya? Ini mau request live ya. Jadi jangan semua tuh bikin hatimu tuh apa ya kayak yo mentalmu jadi nggak sehat gitu. Dan mesti cek rutin kesehatan mentalmu kayak apa. Kamu ngopi habis berapa? biasa aku paling minimal seminggu 3 kali. Habit ya. Remaja pada umumnya. Oh, remaja pada umumnya beli kopi misal Starbucks pesen kopi yang gitu-gitu. Bisa kopi. tiap hari. Berapa satu kali buat beli kopi? Bisa brandnya terkenal kayak gitu. Nyebut brand sekali keluar bisa sampai 60.000. Buat minum tok. Terus habis minum
apa sensasi nih, oh enak, Oh, enak. gitu kan, Kak, seger update gitu. story dikit gitu. Nah, kayak gitu, wis toh, wis. Maksud Tapi saya. terus apa dampaknya dengan kesehatan mentalmu? Kan gak ono gak Jani. Apa sih impactnya buat kesehatan, penting gak sih? Ya mungkin sepersekian aja, tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus juga buat kesehatan fisik ya. Apalagi kan kesehatan mental. Tapi kalau kamu jajan konseling, kamu jajan untuk share atau tes kesehatan mental kamu kayak gimana, itu bisa bikin kamu produktif. Bahkan di masa yang akan datang, kalau mentalmu sekarang di masa muda itu sehat, hatimu merdeka, di masa yang akan datang, kamu nggak perlu lagi jajan kopi, karena kamu yang punya Kedai kopi. kedai kopinya, Kamu yang punya outlet kopi itu di mall. dimanapun, Atau di bahkan mana? di seluruh dunia, Hmm. itu sangat mungkin gitu. Gitu. Jadi kuncinya mentalmu sih sehat dulu. Kalau mentalmu sehat, hatimu merdeka ya, kamu bisa produktif, kamu bisa mikir itu jernih, kamu bisa melihat banyak solusi untuk satu masalah. Gitu. Lanjut pertanyaan yang dari DM. Jadi gini, misalnya dulu pas ada masalah, masih berani cerita ke seseorang. Tapi orang itu malah kayak bocorin semuanya padahal kita udah percaya banget sama dia. Akhirnya mulai close dan dia nggak mau cerita lagi sama orang yang tadi nyebarin itu. Kayak trauma gitu nggak sih? Gak tahu pokoknya gitu. Terus maksudnya apa yang harus? Apa yang harus Berarti deh dilakukan? jadi close minded soalnya sudah pernah dikecewain sama satu orang yang dia percaya untuk cerita malah dibocorin ke teman yang lainnya. Nah, itulah resiko kalau kita cerita ke teman sebaya tapi kita nggak apa ya, ya nggak tahu persis. Mungkin tahu persis kenal dia baik gitu ya, tapi yang namanya teman sebaya, mereka masih belum bisa jadi decision maker untuk hidupmu juga. Apalagi ya dia buat dia hidupnya sendiri aja masih masih butuh advice dari orang tuanya gitu loh. Jadi ya jangan cerita semua-semuanya sama teman-teman sebaya, itu resiko ya, itu resikonya. Makanya datangnya ke profesional aja, itu jauh lebih menolong kamu. Profesionalnya mana kalau nggak kenal misalnya kayak gitu, ke guru BK deh minimal, yang punya guru BK asik gitu. Guru BK kamu kan asik tuh, bisa cerita. Yang satu asik. Tadi Saya ini yang nih benar. gak saya nih bermanfaat apa gak? Besokmu Apa? obrolan ini kita jadi bermanfaat apa? Kak. Bermanfaat tidak, guys. Teman-teman ya. Kak sing mari join iki bingung iki sakjane ku kita bahas bareng-bareng bahas opo lek sing live ya gabung. Sebenarnya langsung deh join di tengah-tengah terus kita bahas itu lah pasti tahu akhirnya bahas apa. Lah iki kan ditulis kudune ini. Wes ah? Sudah? Oh ini apa nih? Apa? Oh gak join paling bisa. Tante ya sih. Sudah semua kayaknya. Udah? Ya ini sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Cek lagi. Sudah guys. Terima kasih teman-teman yang sudah join malam hari ini. Sisa 8 orang. Senang bisa Terima kasih. bersama dengan teman-teman 8 dan 9. Next time kita ngobrol lagi ya dengan tema-tema yang lebih seru. Semoga malam ini kalian bisa memerdekakan hati dari banyak belenggu yang lainnya. Belenggu itu misalnya adalah soal insecure, soal Mood swing, soal masalah hidup. iya, itu apa yang masalah itu. Pokoknya melepaskan belenggu dari sesuatu yang membuat kita menjadi nggak asik hidupnya. Jadi tidak menikmati hidup. Sebenarnya loh ya, mau dilihat lagi. Ada kok yang bisa bikin kita senang. Misalnya ya, yang tadi yang pengen bunuh diri. Aku lo model. Aku lo model gitu ya. Ya aku mau jadi top model sing bisa jadi brand apa? Bisa kontrak sama Fuji, sama Gucci, sama LV gitu. Ya iku goal jenenge. Iku goal. Jadi sampean goalmu loh, cek hidupmu gak sia-sia, harus dikasih Tuhan hidup, diberkati. Terus dengan enaknya gara-gara masalah gitu tuh kamu pengen bunuh diri, terus kamu bunuh diri sama dengan tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan pada kita. Gitu. Merdekakan hatimu. Indonesia merdeka dan kamu setuju Indonesia merdeka, maka merdekakan hatimu. Jangan simpan sesuatu yang bikin gak enak, yang bikin gak asik. Seberat apapun masalahmu, terima itu, pahami itu. Nek nggak sanggup datang ke profesional, ke konselor.
Di Rihan Kreatif ada ya guys. rihankreatif.com di web di search boleh. Oke. Kalau mau ngobrol kayak gini di Calm juga Di ada. Calm juga ada. Cari di App Store juga ada, di Play Store juga ada. Apa yang kamu nyaman, kamu boleh pilih itu, tapi pastikan itu adalah orang yang profesional. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, Merdeka.